Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan tanda loncengnya agar berlangganan video-video terbaru dari Al Amin Group. Ingat, subscribe, like itu gratis teman-teman. Harap membantu channel ini agar lebih bermanfaat, kemudian agar lebih ramai dan kemudian banyak orang yang terinspirasi untuk membuat lapangan usaha ataupun lapangan pekerjaan. Oke, baiklah kita lanjutkan untuk proses pemakaman. Di sini adalah proses pemakaman. Nah, yang teman-teman saksikan ini adalah setelah melakukan perjalanan. Yang video sebelumnya adalah perjalanan menuju ke lokasi dan ini telah sampai teman-teman. Nah, boleh dilihat kondisinya seperti ini. Ini air sedang naik. Kebetulan alhamdulillah kemarin habis dipagar ataupun dipagar keliling menggunakan tembok. Nah, tembok ini seandainya misalkan nggak ada tembok ini, pasti teman-teman di sini sudah banjir. Alhamdulillah pemerintah desa itu beserta perangkat masyarakat bergotong royong untuk meninggikan bagian bibir-bibir sekeliling makom. Nah, jadi untuk makomnya alhamdulillah untuk saat ini pas kami sampai di sana itu dalam keadaan masih kering. Nah, ini air mulai naik teman-teman. Air mulai naik. Seandainya kita lambat di sini ataupun lama, maka akan banjir semua lokasi ini. Nah, ini mulai naik. Nah, paling kita waktunya tinggal sedikit, paling sekitaran setengah jam lagi, maka air akan naik. Nah, ini sedang proses penggalian makom. Ini sudah hampir selesai sih teman-teman. Ini sudah hampir selesai. Tinggal ditimba. Nah, ini kondisinya teman-teman. Tanah di sana itu sangat lembut. Ketika digali 1 meter aja, setengah meter aja sudah berair. Nah, boleh lihat sendiri airnya. Nah, ini tanahnya lembut sebenarnya. Untuk menggali sebenarnya mudah. Untuk menggali kubur itu sangat mudah ataupun sangat lembut tanahnya. Cuman yang jadi masalah itu airnya banyak teman-teman. Nah, jadi harus ditimba, harus dikeringkan ketika mayat itu mau dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini prosesnya boleh lihat sendiri, ini bekas-bekas air, genangan air itu masih dalam keadaan setelah banjir. Di sini kan sistemnya pasang surut. Ketika air pasang maka air akan naik. Ini akan tenggelam teman-teman. Akan tenggelam, kemudian kita nggak bakalan bisa untuk menguburkan posisinya dalam keadaan banjir. Nah, jadi memang kita dikejar oleh waktu, walaupun saudara-saudara ataupun masyarakat belum ada, sebagian masih ada yang belum nyampe ke lokasi. Kadang kondisinya sudah selesai. Kenapa? Karena memang kita dikejar oleh waktu ataupun dikejar oleh air. Ketika semakin lama, maka air semakin meninggi dan tempat ini akan tergenang banjir. Nah, ini proses masih penggalian, sepertinya tinggal meratakan bagian bawahnya. Jadi setelah ini selesai maka mayat akan diturunkan ke liang lahat. Nah, ini kondisi di lapangan seperti ini. Nah, ini sangat bonyok ataupun tanahnya itu sangat lembut teman-teman. Lembut, jadi harus menggunakan benda khusus untuk menggali. Kalau misalkan penggunaan cangkul, bagian atas memang menggunakan cangkul, tapi setelah 1 meter ataupun setengah meter ke bawah itu menggunakan ini namanya linggis. Linggis itu ya bentuknya seperti itu yang dipakai. Nah, seperti itu yang ditancap segi 4, kemudian tanahnya diambil kemudian dinaikkan. Seperti itulah prosesnya agar cepat. Ketika menggunakan manual sangat lama teman-teman. Nah, itu besar bongkahan yang naik, tanah bongkahan, karena ini jenis tanahnya tanah liat. Untuk bagian atasnya memang tanah gambut, kemudian di bagian bawahnya itu menggunakan jenis tanahnya tanah liat. Tanahnya keras teman-teman, keras, tapi ketika terkena air, ketika masih seperti ini memang lembut, tapi setelah kering itu biasanya keras. Nah, ini udah hampir selesai. Setelah ini kan masih ditimba ataupun pengeringan makom. Setelah itu mungkin baru mayat ini akan dimasukkan ke liang lahat. Nah, ini prosesnya masih ini yang dibawa ini saudara kandung ini. Ini kebetulan masih saudara kandung saya.
Nah, seperti itulah prosesnya. Nah, ini mayat sudah diangkat ke bagian pinggir liang lahat. Nah, ini yang perlu dikatakan adalah kotak ini ataupun peti ini akan langsung masuk ke dalam, teman-teman. Cuman kondisi memang karena memang posisi di bawah itu banjir ataupun tergenang air, nggak lama itu pasti udah penuh ini dikeringkan sembari menunggu peti ini akan diisi tanah atau mayat ini akan menyentuh tanah. Nah, itulah caranya, teman-teman. Cara prosesnya seperti itu. Mayat ini bagian pinggir-pinggirnya itu ataupun tetap kulitnya itu menyentuh tanah, karena memang kalau untuk kondisinya mayat biasanya kan pekuburan memang harus menyentuh tanah, karena asal dari tanah kemudian kembalinya juga dengan kembalinya juga ke tanah. Nah, ini prosesnya. Nah, setelah ini akan dimasukkan ke liang lahat ini sambil menimba, karena kalau nggak ditimba ini akan penuh oleh air, karena genangan air di sekitar itu masih banyak. Tapi terkadang, teman-teman, ada proses unik ataupun ada yang apa namanya, yang ketika makom itu digali, walaupun lokasi itu banjir, kadang ini makom itu nggak tergenang air sama sekali. Nah, itu kadang hal unik seperti itu. Kenapa? Karena itu katanya penanda bahwa mayat ini benar-benar diterima oleh Allah di sisinya. Nah, jadi untuk proses makom itu memang benar-benar ketika penggalian, proses pengangkatan, ketika diangkat ringan, kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat juga ringan. Nah, ketika penggalian kubur ini prosesnya walaupun banjir, di genangan air banyak di sekitar, tetapi makom ini benar-benar kering. Nah, ini prosesnya seperti ini, teman-teman. Kemudian ditutup, baru dilanjutkan dengan dimasukkan ke liang lahat. Ini harus menyentuh tanah di bagian beberapa sisi kulit, dan ini diarahkan ke arah kiblat, teman-teman. Untuk prosesnya seperti itu. Nah, ini ditutup peti yang dibuat prosesnya di part 1. Nah, setelah ini akan diturunkan ke liang lahat. Nah, penggalinya kan sudah naik, itu masih ada di bawah penggalinya. Itu nanti akan naik, kemudian itunya akan digeret turun ke bawah. Nah, kita saksikan saja, teman-teman. Prosesi pemakaman di tanah gambut itu memang agak susah ataupun harus kejar-kejaran ketika sudah di makom. Berbeda kalau misalkan masih proses, misalkan menunggu saudara ataupun masih posisi mayat masih di rumah, itu nggak terlalu susah pengurusannya, sama seperti biasanya misalkan memandikan, mensolatkan, seperti itulah prosesnya. Tapi kalau misalkan sudah di makom, itu benar-benar harus buru-buru, walaupun misalkan saudara yang lain itu belum nyampe, karena memang proses perjalanannya agak jauh. Itu memakan waktu sekitaran 1 jam 1,5 jam bila menggunakan kendaraan. Nah, ini prosesnya, kita sambil menunggu pengeringan air. Nah, peti akan dimasukkan ke liang lahat. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah naik, penggali kuburnya sudah naik. Oke. Nah, ini sudah naik ini, teman-teman. Nah, maka itu menggunakan sebilah tali untuk menurunkan menurunkan petinya. Kemudian bagian sisi kanan kiri nanti dipegang. Nah, ini proses memasukkan ke liang lahat seperti ini. Jadi nggak langsung diangkat turun. Jadi harus ditahan oleh tali tersebut agar mayat itu tidak membanting ketika diturunkan. Nah, itu diinjak supaya rata. Nah, setelah ini baru kemudian ditutup dengan tanah seperti itu. Tutup dengan tanah yang bekas galian tadi untuk menutup kembali. Nah, ini kedalamannya kisaran berapa? Sekitaran 1,5 meter lah kedalaman ininya. Kedalaman makomnya ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini masih ada proses-proses selanjutnya. Ini sambil menunggu tanah mulai diturunkan, sambil menunggu Pak Imamnya untuk membacakan sesuatu untuk mayit. Nah, oke, ditutup. Ini mulai ditutup dengan tanah tadi. Mulai ada lagi nanti untuk penutupnya itu masih ada beberapa benda lagi yang akan dimasukkan, itu daun nipah, teman-teman. Bagian atasnya nanti setelah tanah ini masuk setengah, itu akan ditutup daun nipah. Kenapa? Daun nipah yang sudah dianyam. Kenapa? Karena untuk menghindari binatang buas untuk menggali kembali bagian makom ini. Nah, ini daun nipahnya akan dimasukkan ke dalam
ke dalam ke dalam makom. Ini sambil diratakan tanahnya lembut teman-teman. Nah ini diberikan daun nipah teman-teman. Itu banyak di pinggiran sungai agar ketika ada yang menggali ataupun binatang buas menggali kuburan ini, dia nggak akan sampai ke dalam. Nah seperti itu. Sambil menunggu pemasangan daun nipah itu rapat ataupun rata. Nah kemudian baru di atasnya nanti ditutup lagi dengan menggunakan tanah sampai benar-benar makom ini rata ataupun dibentuk seperti gundukan nantinya. Nah ini prosesnya kita saksikan. Nah sebenarnya masih ada satu kendaraan lagi tuh yang belum nyampe ke lokasi. Nggak akan ditunggu teman-teman, karena prosesnya memang kita kejar-kejaran dengan air pasang. Ini sebentar lagi pasti air akan naik, paling sekitaran setengah jam lagi sudah air pasang sudah naik. Nah ini alhamdulillah sudah selesai prosesnya. Nah tinggal diratakan bagian atasnya ataupun dibentuk seperti gundukan. Nah ini saudara semua teman-teman, ini yang pakai semuanya masih saudara, ini saudara Mait ataupun ini nih rata-rata yang menggali atau yang membuburkan ini adalah rata-rata yang bekerja ini adalah masih cicitnya ataupun cucunya Mait, maksudnya seperti itu. Nah kita sambil menunggu sambil diratakan di bagian atasnya. Nah biasanya kan prosesnya seperti ini nanti akan dibiarkan paling sekitaran 1 bulan pas haul. Nah pas haulnya itu biasanya diberikan itu yang batu nisan itu yang di belakang yang sudah terjajar itu. Biasanya kalau proses awal emang belum dikasih seperti itu. Nah ini kita sudah selesai, kita menuju arah pulang ke rumah. Nah itu kendaraan juga dilalui adalah kendaraan air, kemudian berjalan kaki melalui banjir. Nah seperti itulah prosesnya teman-teman. Kemudian setelah ini kita sampai ke rumah ada lagi hal unik yang akan kita lakukan yang yaitu adalah setiap orang yang habis ngelayat itu harus makan buah pisang yang mentah setelah direbus. Nah itu harus dicicip, dalam artian gue juga nggak tahu itu filosofinya apa seperti itu. Katanya sih memang udah tradisi dari dulu. Nah ini kita sudah sampai ke rumah. Nah kita yang dari makom tadi yang habis ngelayat tadi semuanya naik ke rumah, berkumpul. Kemudian setelah itu nah ini pisang mentahnya ini teman-teman. Nah ini akan kita makan, paling tidak mencicip sedikit atau banyak. Nah seperti itulah prosesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.